Akhir pekan kemarin Stadion Kanjuruhan Malang bergetar. Ribuan penonton panik akibat kerusuhan yang terjadi. Dipicu tembakan gas air mata aparat kepolisian, mereka berdesakan untuk bisa keluar dari dalam stadion. Akibatnya, lebih dari 125 orang meninggal dunia dan ratusan orang lainnya luka-luka. Di dalam peraturan FIFA memang jelas bahwa di pasal 19 ayat B begitu dilarang membawa apalagi menggunakan gas air mata maupun senjata. Khusus pada Kapolri saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Sepak bola dan supporter merupakan satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Tanpa adanya supporter yang datang ke dalam sebuah stadion, sebuah pertandingan pun akan terasa hambar. Tapi apa jadinya kalau tiba-tiba ribuan supporter pendukung sebuah tim sepak bola berulah? Indonesia punya catatan buruk soal ini. Peristiwa kerusuhan yang menelan korban jiwa hingga ratusan orang ini merupakan sejarah terburuk dalam dunia sepak bola Indonesia. Tragedi pilu Sabtu malam di Stadion Kanjuruhan Malang bermula ketika salah satu supporter Arema FC turun ke lapangan setelah pertandingan berakhir. Saat itu, Arema FC yang menjamu Persebaya Surabaya takluk dengan skor 2-3. Tak berapa lama diikuti oleh supporter lainnya yang turun dari arah tribun stadion. Mereka hendak meluapkan kekecewaannya atas kekalahan Arema. Keadaan semakin ricuh dan tak terkendali. Polisi berusaha menghalau. Sampai akhirnya, polisi menembakkan gas air mata untuk menghalau ratusan supporter yang mulai berbuat onar. Keadaan stadion pun makin kacau. Penonton berusaha keluar stadion yang sudah dikepung asap gas air mata. Korban pun berjatuhan. Sedikitnya 125 orang dikabarkan meninggal dunia. 2 diantaranya personil polisi. Sedangkan ratusan lainnya mengalami luka berat dan ringan. Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit di Malang. Dari Tribun 14 itu sebenarnya nggak terlalu ricuh. Cuma banyak supporter yang ke bawah, jadi banyak yang melemparin gas air mata. Terus pas keadaan juga jalannya licin, habis hujan, pas di tangga pada jatuh semua. Yang ketimpa-timpa.
gas air mata itu dilemparkan oleh aparat kepolisian? Iya, ke lapangan, tapi kena angin jadinya sampai ke tribun, ke penonton. Semua tribun kena. Mbak sempat panik gak waktu itu? Panik banget. Terus lukanya ini karena apa, Mbak? Lukanya karena yang satu itu kena ketimpa-timpa orang, terus keinjek-injek sama orang, dan juga jatuh dari tangan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa sempat menjenguk korban luka di rumah sakit. Langkah-langkah saat ini sedang kita lakukan, termasuk pengumpulan data-data di TKP, CCTV untuk mengetahui secara lengkap, dan nanti tentunya perkembangan-perkembangan yang ada akan kita sampaikan. Yang jelas kami akan serius dan mengusut tuntas, dan tentunya ke depan terkait dengan proses penyelenggaraan, proses pengamanan yang nanti akan didiskusikan, tentunya akan menjadi acuan di dalam proses pengamanan selanjutnya. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami sudah melakukan langkah. Hari ini tim dari PSSI, DLIB ada di Malang untuk melakukan investigasi tentang pelaksanaan pertandingan yang kemarin dilakukan oleh panitia lokal, oleh RC lokal. Namun kami langsung mengambil langkah. Yang pertama adalah sudah dipastikan Arema tidak boleh lagi bermain di Stadion Pembesa di Kanjuruhan selama musim ini berlangsung. Kemudian 1 minggu ke depan bahkan untuk sementara liga dihentikan. Kita menunggu hasil proses investigasi yang kita lakukan nanti. Mohon doanya semoga tim kita bisa berjalan dengan cepat, tuntas, dan menghasilkan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Keadaan di Stadion Kanjuruhan Malang saat itu memang benar-benar mencekam. Pria, wanita, anak-anak saling berdesakan untuk bisa keluar stadion untuk menyelamatkan diri. Ini tragedi gitu, karena yang ini sudah yang kedua terbesar. Yang pertama di Peru 328 jiwa melayang. Peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur kemarin menyita perhatian sejumlah kalangan termasuk Presiden Joko Widodo. Peristiwa ini merupakan peristiwa kedua terbesar di dunia setelah peristiwa di Stadion Nasional Peru pada tahun 1964 ketika kesebelasan Peru menjamu Argentina. Di dalam peraturan FIFA memang jelas bahwa di pasal 19 ayat B begitu dilarang membawa apalagi menggunakan gas air mata maupun senjata. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Peristiwa kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur mendapat perhatian banyak kalangan, termasuk Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Terus dikawal. Saat peristiwa terjadi, penonton yang datang ke Stadion Kanjuruhan Malang
untuk menyaksikan pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya melebihi kapasitas. Hal ini dikarenakan begitu cintanya supporter Arema yang berjuluk Aremania terhadap tim kesayangannya. Untuk mengungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, maka pemerintah membentuk tim gabungan independen pencari fakta atau TGIPF yang akan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam, yang keanggotaannya akan ditetapkan paling lama dalam 24 jam ke depan, yang nantinya akan terdiri dari pejabat atau perwakilan kementerian yang terkait, kemudian organisasi profesi olahraga, sepak bola, pengamat, akademisi, dan media massa. Nanti akan diumumkan secepatnya. Itu yang tugasnya kira-kira akan bisa diselesaikan, diupayakan selesai dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Kericuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Sabtu 1 Oktober 2022 mengakibatkan ratusan penonton tewas. Mereka panik dan saling berebut untuk keluar stadion saat gas air mata mengepung stadion. Sebenarnya penggunaan gas air mata ini telah dilarang oleh Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Di dalam peraturan FIFA memang jelas bahwa di pasal 19 ayat B begitu dilarang membawa apalagi menggunakan gas air mata maupun senjata gitu. Ini juga fakta yang ada di lapangan yang nggak bisa kita bantah gitu. Tetapi kan kita nggak bisa automatically menyatakan keamanan salah, nggak bisa juga. Kita juga nggak bisa langsung mengatakan supporter salah, nggak bisa juga menurut saya. Ini harus butuh pendalaman yang mendalam gitu. Ini sangat penting untuk dilakukan investigasi. Kenapa? Karena ini tragedi gitu. Karena yang ini sudah yang kedua terbesar. Yang pertama di Peru dia tahun 24 Mei tahun 1964 kalau nggak salah. Itu yang terbesar di mana 328 jiwa melayang. Persepak bolaan Indonesia berduka. Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang merupakan peristiwa terbesar kedua di kancah sepak bola dunia. Urutan pertama terjadi di Stadion Nasional 5 Peru pada 1964 saat Peru menjamu Argentina. Saat itu, 326 orang tewas dalam kerusuhan yang terjadi di dalam stadion. Penyebab kematiannya pun sama, karena gas air mata yang ditembakkan oleh kepolisian setempat. Saya di gate 12, di gate 12 muter cari, tidak ada, sudah banyak orang meninggal sudah. Tak ada yang menyangka kalau Sabtu pekan kemarin menjadi cerita pilu bagi keluarga supporter Arema FC yang datang ke Stadion Kanjuruhan Malang. Sejumlah gabungan para supporter pun menggelar aksi doa bersama dan aksi 1000 lilin untuk para korban. Di dalam peraturan FIFA memang jelas bahwa di pasal 19 ayat B begitu dilarang membawa apalagi menggunakan gas air mata maupun senjata. Khusus pada Kapolri saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini.
Aremania. Supporter ini merupakan satu dari 4 supporter terbesar yang ada di dunia sepak bola Indonesia. Setelah Viking Persib Bandung, Jakmania Persija, dan Bondo Nekat atau Bonek Persebaya. Kemanapun Arema bertanding, Aremania selalu hadir untuk memenuhi stadion. Pekan kemarin, Aremania berduka. Ratusan anggotanya tewas dalam insiden kericuhan yang terjadi di kandang sendiri Stadion Kanjuruhan Malang. Tembakan gas air mata yang dilepaskan aparat kepolisian memicu tragedi tersebut. Peristiwa ini tentu menyisakan duka mendalam bagi para keluarga korban. Di antara korban tewas, salah satunya warga desa Maronwetan, Probolinggo, Jawa Timur. Saya muter di stadion nyari adik, tidak ketemu. Akhirnya ketemunya itu adik, HP-nya ketemu orang, saya telepon, ada di gate 10, di tribun 10. Sampai di gate berapa? Saya di gate 12. Di gate 12, muter, cari, tidak ada. Sudah banyak orang meninggal sudah. Diletakkan banyak orang meninggal. Di tribun apa di lapangan? Di luar stadion, di jalan itu kita masih. Termasuk di dalam stadion, di ruang VIP itu sudah ada yang koma, ada gitu. Korban lain adalah Kakak Wida, warga desa Moyo Agung, Kecamatan Dawuh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Korban tewas lantaran sesak nafas akibat gas air mata yang ditembakkan oleh aparat kepolisian. Saat itu, Kakak Wida menonton pertandingan bersama 2 temannya. Kedua temannya selamat, meski mengalami luka patah tulang dan memar di kepala akibat terinjak-injak penonton lainnya. Saya itu saat Aremania melakukan kecelakaan di lapangan, petugas itu melempar gas air mata ke tribun juga. Terus di situ banyak anak kecil yang di depan mata saya meninggal. Kena air gas itu ya? Iya, meninggal. Terus setelah itu beramburan lari atau gimana? Ya beramburan lari, terus di lorong yang di luar pintu masuk stadion itu masih dikunci Pak sama polisi. Tadi kita berdesakan, ada yang sesek. Kondisi masih terkunci pintunya? Iya, nggak bisa keluar dia. Terus setelah keluar langsung ditembak. Itu. Oh, belum keluar terus balik kena gas air mata itu? Kita keluar, pintunya dibuka keluar langsung ditembak. Dari depan. Dari luar? Iya. Jadi enggak, kejadian gas air mata itu enggak di dalam lapangan aja? Di luar juga ada Pak. Jadi kita enggak ikut-ikut langsung kena semua. Waktu itu setelah pertandingan selesai ya? Iya. Tadi adik bersama ke sana sama siapa aja? Sama teman-teman. Berapa orang sana? Awalnya rombongan yang di sini itu sendiri, saya sama saudara saya. Cuma terus teman adik ada yang kena atau gimana? Jadi korban apa? Meninggal ya. Teman saya ada yang meninggal. Meski memiliki rivalitas yang begitu tinggi, namun dalam tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, sejumlah supporter di berbagai daerah memberikan simpati dengan menggelar doa bersama dengan menyalakan 1000 lilin. Peristiwa di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur menjadi catatan hitam dunia persepak bolaan nasional. Semoga tak ada lagi peristiwa ini